Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu dhalabal ilmi izalata jali wan namsi wan sa'iri juhali wa ihya'ad dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridwallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil aqli wa nikmatil syahadil badani fadlillahi ta'ala la hadratan nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa li bidzikrmana khususan khosatan ila mu'alif hadha kitab Tijan Durari Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani wa Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Bajuri wa jami' talamidhi wa masyikhina wa mu'alifil kutub allati ta'alamna wa lamna sannatana lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya mu'minin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita semua oleh Allah masih diberi kesempatan, waktu dan juga tempat yang penuh barokah ini untuk mendalami ilmu tauhid ala ahli sunnah wal jamaah, yang mana kita mulai hari ini akan mengkaji kitab Tijan Durari, yang mana kitab Tijan Durari ini adalah merupakan kitab tauhid yang dikarang oleh seorang syekh, yaitu Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Nah, kitab ini merupakan syarah atau komentar dari risalah ilmu tauhid yang ditulis oleh Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Bajuri. Beliau adalah seorang ulama Al-Azhar Mesir. Nah, perlu saya mengetahui bahwasanya kitab ini merupakan kitab dasar yang menjelaskan tentang tauhid. Nah, kitab ini sangatlah cocok untuk masa sekarang. Kenapa? Karena saking banyaknya aliran yang muncul dan berkembang, namun tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Terutama yang semakin gencarnya adalah aliran Wahabi. Mereka terus menyebarkan fahamnya yang tidak sesuai dengan ulama salaf yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, tauhid atau akidah perannya itu sangat penting sekali. Kenapa? Karena keabsahan ibadah itu tergantung dari kebenaran tauhidnya. Nah, oleh karena itu kitab ini merupakan suatu langkah baru untuk memudahkan kita di dalam mempelajari tauhid dan membedakan dengan ajaran yang menyimpang. Karena di dalam kitab ini juga menampilkan tanya jawab yang seringkali terjadi di lingkungan masyarakat kita. Nah, harapan saya semoga kajian kitab Tijan Durari ini memberikan manfaat bagi kalangan muslimin dalam mempelajari tauhid dan membentengi dari akidah yang menyimpang dan tidak jelas. Amin. Mari kita mulai kajian kita kitab Tijan Durari ini. Persiapkan alat tulisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid dharain amin. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Allah.
Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahimi tur kang maha asih ing dalem akhirat bloko. Muqaddimatun al-muqaddimatu ayatul muqaddimah. Ayatil muqaddimah. Tegese utahe iku ana pemuqaddimah atau pembukaan. Alhamdu utawi sekabehane puji. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi kedue Allah. Iku lillahi kedue Allah Rabbil alamin kang mengirani wong alam kabeh. Rabbil alamin kang mengirani wong alam kabeh. Wassalatu utahe tambahe rahmat ta'zim. Wassalatu utahe tambahe rahmat ta'zim. Wassalamu lan rahmat salam. Wassalamu lan rahmat salam iku ala rasulillahi muga tetep ing atase Rasulullah SAW. Jadi di dalam muqaddimah ini mu'alif mengatakan bahasanya segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Dan juga sanjungan sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah SAW. Nah, sesungguhnya perlu zaman ketahui bahwasanya macamnya puji itu ada 4 macam. Pertama yaitu puji qadim kepada qadim. Maksudnya apa? Maksudnya yaitu memujinya Allah kepada zatnya. Dengan zatnya sejak zaman azali. Nah, yang kedua lalu yaitu puji qadim kepada hadis. Yaitu memujinya Allah kepada para hamba-hambanya. Yang mana kedua pujian ini, baik pujian yang qadim ala qadim, qadim ala kudus, ini bersifat qadim, bersifat dahulu tanpa ada permulaan. Dahulu tanpa ada permulaan. Nah, kemudian berikutnya yaitu puji hadis kepada qadim, yaitu memujinya para hamba-hamba Allah kepada Allah. Dan yang terakhir adalah apa? Puji hadis kepada hadis, yaitu memujinya hamba kepada sebagian hamba yang lain. Nah, kedua pujian ini maksudnya puji hadis ala qadim, puji hadis ala hadis, ini keduanya bersifat apa? Baru. Nah, wa ba'du lan ing dalem sawise maca bismillah, alhamdulillah, shalawat salam. Wa ba'du lan ing dalem sawise maca bismillah, alhamdulillah, shalawat salam. Fayaqulu mongko dawuh. Fayaqulu mongko dawuh. Sapa fakirun wong kang butuh. Sapa fakirun wong kang butuh rahmata rabbi ing rahmate pangerane fakir. Rahmata rabbi ing rahmate pangerane fakir. Sifate rabbi al khabiri zat kang waspada. Al basiri tur zat kang mirsani. Lah al fakir wau sinten sing dimaksud? Ibrahimu rupane Syekh Ibrahim. Ibrahimu rupane Syekh Ibrahim al Bajuri kang bangsa Bajuri.
Dzu taksiri kang anduweni pepeko. Dzu taksiri kang anduweni pepeko. Maka setelah mu'alif yaitu Syekh Ibrahim Al-Bajuri, yang mana beliau termasuk seorang ulama Al-Azhar Mesir. Setelah beliau membaca bismillah, alhamdulillah, kemudian salawat salam, maka al-fakir, orang yang sangat membutuhkan rahmatnya Allah, yang mana Allah adalah zat yang maha waspada serta maha melihat, yaitu Syekh Ibrahim Al-Bajuri yang memiliki sifat lalai. Beliau berkata, Talaba numrih mini sangking ingsun, mini sangking ingsun sapa badul ikhwani sebagene pira-pira kanca, sapa badul ikhwani sebagene pira-pira kanca, aslaha muga-muga bagusake, aslaha muga-muga bagusake sapa Allah li maring ingsun walaum lan maring ikhwan, walaum lan maring badul ikhwan. Bagusne al-hala ing tingkah, al-hala ing tingkah, wasakna lan tegese tingkah. An aktuba yento nulis sapa ingsun, an aktuba ing yento nulis sapa ingsun, lahu krana badul ikhwan, lahu krana badul ikhwan risalatan ing risalah, risalatan ing risalah, tastamilu kang mengko apa risalah, tastamilu kang mengko apa risalah ala sifatil maula ing atase propro sifate bendoro, ala sifati maula ing atase propro sifate bendoro, wa adadialan propro lelawane sifatul maula, wa adadialan propro lelawanane sifatul maula, wa malan sifat, wa malan sifat ya juzu kang wenang apa ma, ya juzu kang wenang apa ma, fi haqi indal mahaqi Allah, fi haqi indal mahaqi Allah, ta'ala halimuhu luhur sapa Allah, ta'ala halimuhu luhur sapa Allah, wala malan ing atase sifat, wala malan ing atase sifat, yajibu kang wajib apa ma, yajibu kang wajib apa ma, fi haqqi rasuli ing mahake pira-pira utusan, fi haqqi rasuli ing mahake pira-pira utusan, wa malan sifat, wa malan sifat, yastakhilu kang mukhal apa ma, yastakhilu kang mukhal apa ma fi hakim indal mahaqi rusul, fi hakim indal mahaqi rusul, wa malan sifat, wa malan sifat ya juzu kang wenang apa ma, ya juzu kang wenang apa ma, akhire fa ajabtuhu mongko
nyembadani sapa ingsun. Fajabtu mongko nyembadani sapa ingsun ila dzalika maring mengkono-kono kata barisalah. Ila dzalika maring mengkono kata barisalah. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun. Wa bilailan iku kelawan Allah. Wa bilailan iku kelawan Allah atau fiku utai pitulung. Atau fiku utai pitulung. Nah, kemudian berkenaan dengan asal muasal kenapa Syekh Ibrahim Al-Bajuri ini kok menyusun risalah yang berhubungan dengan ilmu tauhid. Ini beliau mengatakan bahasanya beberapa dari saudara-saudaraku, semoga Allah itu memberi kebaikan kondisi dan urusan padaku dan pada mereka, yaitu telah memohon kepadaku agar aku itu menuliskan untuk mereka yaitu sebuah risalah yang memuat sifat-sifat wajib, itu sesuatu yang tidak dapat diterima akal ketiadaannya, dan juga sifat kebalikannya, yaitu sesuatu yang tidak dapat diterima akal adanya, serta yaitu hal-hal yang jaiz atau boleh dalam hak Allah, juga sifat yang wajib, yang mustahil, maksudnya sesuatu yang tidak bisa diterima akal adanya, serta yang jaiz, maksudnya boleh dalam hak para rasul. Maka akhirnya aku pun mengabulkan permohonan Badul Ikhwan tadi. Dan hanya kepada Allah lah aku memohon pertolongan. Jadi adapun ilmu yang mempelajari tentang sifat-sifat Allah dan hal-hal yang berkaitan dengannya disebut juga ilmu tauhid. Jadi ilmu yang mempelajari tentang sifat-sifat Allah dan hal yang berkaitan dengannya itu disebut ilmu tauhid. Ada juga yang menyebutnya yaitu ilmu kalam. Nah, kenapa kok dinamakan ilmu tauhid? Karena pembahasan yang paling banyak dalam bab ini adalah tentang keesaan Allah. Dan kenapa kok dinamakan ilmu kalam? Karena para ulama ahli tauhid, beliau itu sering membahas kalam dan banyaknya perbedaan di dalamnya. Nah, perlu sampeyan ketahui bahwasanya pencetus ilmu kalam itu adalah Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi beserta para pengikutnya. Nah, mereka itu membukukan ilmu kalam. Karena apa? Karena untuk menolak faham-faham yang dicetuskan oleh golongan Mu'tazilah. Nah, objek atau sasaran atau pembahasan dari ilmu ini adalah apa? Tentang zatnya Allah. Dari sisi sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiznya. Dan juga zatnya para utusan serta hal yang mungkin bisa terjadi yang bisa menghantarkan dan membuktikan terhadap wujudnya Sang Pencipta. Nah, sedangkan manfaat dari mempelajari ilmu ini apa? Yaitu
menjadikan akidah seseorang itu menjadi mantap dan tidak goyah. Sehingga dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, ia itu akan selamat di dunia dan di akhirat, yang diakibatkan jeleknya keyakinan bahkan kekafiran. Nah, sekarang membahas tentang sifat-sifat wajib, mustahil dan jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga membahas tentang kewajiban seorang muslim. Di situ mu'allif mengatakan yajibu wajib ala kulli mukallafin ing ngatasi saben-saben wong mukallaf. Ala kulli mukallafin ing ngatasi saben-saben wong mukallaf apa ayak rifa yen to ngawuri sapa kulo mukallaf. Apa ayak rifa yen to ngawuri sapa kulo mukallaf ngawuri ma ing perkara yajibu kang wajib apa ma yajibu kang wajib apa ma fi haqi indal mahaqi Allah fi haqi indal mahaqi Allah ta'ala halimuhulu sapa Allah ta'ala halimuhulu sapa Allah wa malan sifat yastahilu kang muhal apa ma wa malan sifat ya juzu kang wenang apa ma. Di sini mu'allif mengatakan bahasanya yajibu ala kulli mukallafin ayya'rifa ma yajibu bi haqqihi ta'ala wa ma yastahlu wa ma yajuzu. Jadi wajib atas setiap orang mukallaf. Siapa orang mukallaf? Yaitu orang-orang yang sudah memenuhi syarat-syarat mukallaf. Syarat mukallaf itu yang nomor 1, syaratnya harus sudah baligh. Orang tersebut harus sudah baligh. Jika kalau laki-laki, maka orang itu bisa dikatakan baligh jika sudah mengeluarkan sperma atau mani. Maka jika ada anak laki-laki yang sudah pernah mengeluarkan sperma, dia dikatakan sebagai anak yang sudah baligh. Atau belum mengeluarkan sperma tapi usianya sudah 15 tahun hijriah, maka anak laki-laki tersebut ketika dia sudah berumur 15 tahun hijriah, dia sudah bisa dikatakan sebagai anak yang sudah baligh. Jadi tanda-tanda baligh bagi anak laki-laki itu ada 2 tadi, mengeluarkan sperma atau sudah berusia 15 tahun hijriah. Nah, adapun tanda baligh bagi seorang perempuan itu ada 3. 1 yaitu keluarnya sperma. Kedua yaitu sudah mengeluarkan darah haid. Atau kalau dia itu memang belum mengeluarkan sperma ataupun belum mengeluarkan darah haid, namun usianya sudah mencapai 15 tahun hijriah, maka anak perempuan tersebut sudah dikatakan sebagai anak yang sudah baligh. Jadi syarat mukallaf yang nomor 1 itu harus sudah baligh, baik laki-laki ataupun perempuan tadi sudah baligh. Nah, yang kedua harus sehat akalnya. Sehat akalnya maksudnya apa? Tidak gila ataupun tidak terkena penyakit ayan.
Nah, yang ketiga, syaratnya orang bisa disebut mukallaf yaitu berfungsi panca inderanya, minimal mata dan telinga. Maka ketika ada orang yang berfungsi panca inderanya tapi mata dan telinganya itu tidak berfungsi, matanya tidak bisa untuk melihat, telinganya tidak bisa untuk mendengarkan, maka walaupun dia sudah balik, akalnya sehat, tidak bisa dikatakan mukallaf. Kenapa? Karena mata dan telinganya tidak berfungsi. Nah, kalau mata dan telinga tidak berfungsi, bagaimana dia akan bisa diajari tentang agama? Makanya ketika ada orang yang tidak berfungsi mata dan telinganya, dia tidak bisa dikatakan mukallaf. Nah, selanjutnya syarat mukallaf yaitu apa? Sudah sampai padanya dakwah Islam. Ketika ada orang yang berada di tempat pedalaman, misal mungkin di daerah terpencil yang tidak bisa dijangkau oleh orang luar, di situ ada sekelompok penduduk sudah balik, akalnya juga sehat, berfungsi panca indahnya, minimal mata dan telinga sudah juga berfungsi, namun tidak sampai padanya dakwah Islam, tidak ada dai-dai Islam yang bisa ke situ. Maka walaupun toh dia itu melakukan segala macam dosa, dia tetap ahli surga. Walaupun toh dia itu perbuatannya zina, membunuh, setiap hari menggunjing teman-temannya, saudara-saudaranya, karena berhubung tidak ada dakwah Islam di situ, nggak ada orang-orang Islam yang bisa dakwah ke situ karena sulitnya medan, maka orang tersebut tidak bisa dikatakan mukallaf. Nah, jadi ketika syarat-syarat mukallaf tadi itu sudah terpenuhi, maka kewajibannya pertama yaitu masuk Islam. Nah, ketika dia sudah dikatakan sebagai orang yang mukallaf seperti itu, maka dia itu wajib yaitu untuk mengetahui hal yang wajib bagi haknya Allah, yang mustahil serta yang jaiz. Jadi adapun menurut pendapat yang sahih, biasanya orang yang bertaklid pada orang lain dalam masalah akidah dengan keyakinan yang mantap dan tidak ada keraguan sama sekali, maka menurut pendapat yang sahih, imannya dia itu sudah dianggap sah. Nah, tuntutan mempelajari ilmu ini itu juga berlaku terhadap jin, orang awam, budak, wanita, pembantu, Ya'jud dan juga Ma'jud. Nah, sedangkan malaikat itu tidak tertuntut untuk mempelajari ilmu tauhid ini. Nah, untuk mengetahui haknya Allah Subhanahu wa taala dan yang berkaitan dengannya berdasarkan dalil-dalil yang tafsili, maksud dalil yang secara perinci, itu hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya apabila sudah ada sebagian yang mengetahuinya, maka gugurlah tuntutan itu kepada sebagian yang lainnya. Nah, adapun ungkapan musoneb yang berupa yaitu kata wajib, adapun ungkapan musoneb dengan kata wajib itu maksudnya apa? Diwajibkan secara syar'i, dan tidak ada kemurahan untuk meninggalkannya. Maka wajib ain bagi setiap mukallaf, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mengetahui dalil-dalil akidah secara global,
secara ijmali atau secara garis besar. Nah, sedangkan mengetahui dalil-dalil akidah secara terperinci atau tafsili itu hukumnya adalah fardu kifayah. Nah, perlu saya mengetahui berkenaan dengan hukum akli. Hukum akli itu ada 3. Jadi hukum akli itu dibagi menjadi 3, yaitu pertama wajib akli, kedua yaitu mustahil akli, yang ketiga yaitu jaiz akli. Nah, wajib akli itu apa? Wajib akli itu adalah sesuatu yang tidak mungkin ketiadaannya, seperti hanya zatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun mustahil akli itu adalah sesuatu yang tidak mungkin wujudnya. Itu seperti sesuatu yang mensekutuai Allah. Yaitu seperti tersipikannya sesuatu benda. Seperti tersipikannya suatu benda dari bergerak dan diam secara bersamaan. Jadi andaikan mungkin ada sebuah buku, terus kamu katakan bahwasanya benda yang berupa buku itu sepi dari diam dan gerak secara bersamaan, otomatis akal kita jelas tidak bisa menerima keadaan seperti itu. Itu namanya mustahil akli. Jadi mustahil akli adalah sesuatu yang tidak mungkin wujudnya. Nah, yang ketiga yaitu jaiz akli. Nah, jaiz akli itu adalah apa? Sesuatu yang mungkin wujud adanya dan tiadanya. Seperti hanya yaitu menyiksanya Allah SWT kepada orang yang taat beribadah, yang tidak pernah bermaksiat sama sekali kepada Allah SWT. Nah, ungkapan musonef dengan kata mengetahui itu maksudnya apa? Maksudnya adalah mengenal. Nah, sekira tidak ada keraguan di dalamnya, serta sesuai dengan kenyataannya yang berpijak pada suatu dalil. Nah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang berjumlah 20 itu dibagi menjadi 4. Jadi sifat-sifat Allah yang berjumlah 20 itu dibagi menjadi 4. Apa itu? 1 yaitu sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah. Apa sifat nafsiyah? Yaitu sifat yang menunjukkan zatnya. Sifat, bukan pada makna tambahan yang berada pada zat tersebut. Nah, sifat ini, sifat nafsiyah ini cuma ada 1, yaitu apa? Sifat wujud. Nah, yang kedua yaitu salbiyah. Nah, sifat salbiyah itu apa? Yaitu sifat yang meniadakan hal-hal yang tidak layak bagi Allah. Nah, sifat ini meliputi yaitu sifat qidam, baqa, mukhalafatu lil hawatifi, qiyamu binafsihi, dan wahdaniyah. Nah, yang ketiga yaitu ma'ani. Nah, ma'ani itu apa? Yaitu sifat yang menetap pada zat yang tidak bisa terpisahkan selamanya dan mustahil tiadanya. Nah, sifat ma'ani ini ada 7. Apa 7 itu? Yaitu sifat qudrah, sifat iradah, sifat ilmu, sifat hayat, sifat sama, sifat basar, dan sifat kalam. Ini dinamakan sifat ma'ani.
Dan yang keempat yaitu sifat maknawiyah. Nah, sifat maknawi itu apa? Yaitu sifat yang dinisbatkan pada sifat ma'ani. Sifat yang dinisbatkan pada sifat ma'ani. Maksudnya apa? Maksudnya sifat maknawiyah itu merupakan ketetapan dari sifat ma'ani. Misalnya adanya Allah bersifat qadiran itu merupakan ketetapan dari sifat kudro. Nah, Allah bersifat muridan itu merupakan ketetapan dari sifat irodahnya Allah. Nah, jadi Allah bersifat muridan itu merupakan ketetapan dari sifat irodahnya Allah yang menetap pada zatnya Allah. Nah, begitulah kelima sifat seterusnya. Nah, sekarang kita teruskan tentang sifat wujud, pembahasan tentang sifat wujud. Di situ mu'alif mengatakan fayajibu mongko wajib. Fayajibu mongko wajib fi haqqi indal mahaqi Allah. Fi haqqi indal mahaqi Allah. Ta'ala halimuhulu sapa Allah. Ta'ala halimuhulu sapa Allah. Apa al-wujudu sifat wujud. Apa al-wujudu sifat wujud. Wadiduhu utai lelawanane wujud. Wadiduhu utai lelawanane wujud. Iku al-adamu ora ono. Iku al-adamu ora ono. Nah, wadalilu utai dalile ala dalika ing atase mengkono-kono sifat wujud. Iku wujudu hadil makhlukati wujude iki pira-pira makhluk. Iku wujudu hadil makhlukati wujude iki pira-pira makhluk. Kemudian berkenaan dengan sifat wujud, ini mu'alif mengatakan fayajibu fi haqqi ta'ala al-wujudu. Nah, wadidul adamu. Wa dalil ala dzalik wujudul makhluqat. Maka wajib pada haknya Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu sifat wujud. Wujud artinya apa? Ada. Nah, kebalikannya sifat wujud adalah apa? Sifat adam atau tidak ada. Nah, adapun dalil bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah mempunyai sifat wujud apa? Yaitu dalilnya adanya makhluk. Adanya semua hal selain Allah. Itu menunjukkan kalau Allah itu bersifat wujud. Jadi wajib bagi Allah bersifat wujud, yakni wujud zat yang tidak menerima tiada, baik pada zaman azali maupun selamanya. Jadi wajib bagi Allah bersifat wujud, yakni apa? Wujud zat yang tidak menerima tiada, baik pada zaman azali maupun selamanya. Nah, sifat ini dinamakan yaitu sifat nafsiyah, dinamakan sifat nafsiyah, yaitu ketetapan. Nah, sifat ini menunjukkan pada zatnya, bukan pada makna tambahan, dan mencakup bagi setiap orang mukallaf untuk mengetahui bahwa Allah itu wajib wujudnya, dan tidak wajib untuk mengetahui wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
dari sisi zatnya atau bukan zatnya. Kenapa? Karena hal ini merupakan hal-hal yang sulit dalam ilmu kalam. Nah, adapun cara mempraktekkan dalil atas wajibnya sifat wujud bagi Allah itu adalah apa? Adalah yaitu engkau mengatakan alam dimulai dari arsy sampai bumi yang kita tempati sekarang itu adalah baru. Artinya wujud ada setelah tiada. Nah, setiap hal yang baru tentu ada penciptanya. Nah, kemudian adanya sang pencipta adalah Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang diambilkan dari dalil wahdaniyat. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala wajib wujudnya, maka mustahil kebalikannya. Nah, bukti bahwa alam ini bersifat baru apa? Yaitu alam ini merupakan jirim atau benda dan baru datang. Dan setiap hal yang baru datang seperti hanya bergerak dan diam itu bersifat baru. Ada setelah tiada. Nah, buktinya kita itu melihat adanya perubahan dari ada menuju tiada. Dari tiada menuju ada. Nah, sedangkan benda dalam satu kesempatan itu dapat bergerak dan dalam kesempatan lain dapat diam. Jadi bergerak itu lawan dari diam dan diam itu lawan dari bergerak. Nah, dari situlah dapat kita ketahui bahwa sifat yang baru datang itu bersifat baru. Nah, bukti kalau hal yang baru pasti membutuhkan zat yang mewujudkan apa? Yaitu adalah karena andaikan hal yang baru tidak butuh pada zat yang menciptakan, maka akan menetapkan pengunggulan tanpa adanya suatu hal yang mengunggulkan. Dan hal ini adalah apa? Mustahil. Nah, sekarang kita teruskan membahas tentang sifat qidam. Berkenaan dengan sifat qidam, mu'allif mengatakan wajibu lan wajib. Wajibu lan wajib. Wajibu lan wajib wajibu lan wajib fi haqi indal mahaqi Allah. Fi haqi indal mahaqi Allah. Ta'ala halimuhulu sapa Allah. Ta'ala halimuhulu sapa Allah. Apa al-qidamu sifat qidam. Apa al-qidamu sifat qidam. Wa maknahu ta maknane qidam. Wa maknahu ta maknane qidam iku anahu temen sedune Allah. Iku anahu temen sedune Allah. Ta'ala halimuhulu sapa Allah. Ta'ala halimuhulu sapa Allah iku la awala. Iku la awala ora ana kawitan iku mujud. Iku la awala ora ana kawitan iku mujud. Lahu kedui Allah. Lahu kedui Allah. Ta'ala halimuhulu sapa Allah. Ta'ala halimuhulu sapa Allah. Nah, wadiduhu utawi lelawanane sifat qidam
Wadidu ta'i lelawanane sifat kidam iku al-hadutsu anyar teko. Iku al-hadutsu anyar teko. Nah wadalilu utai dalili. Wadalilu utai dalili ala dalika ing atase mengkono-kono sifat kidam. Ala dalika ing atase mengkono-kono sifat kidam. Iku ana temen sedune kelakuan. Iku ana temen sedune kelakuan iku laukana lamun ana sapa Allah. Iku lakana lamun ana sapa Allah iku hadisan anyar teko. Iku hadisan anyar teko ya lah taja. Lah taja mongko yakti butuh sapa Allah. Lah taja mongko yakti butuh sapa Allah ila muhditsin maring zat kang ngenyarake. Ila muhditsin maring zat kang ngenyarake wawa utawi wawa hale utailah taja ila mudithin. Wawa hale utailah taja ila mudithin iku mohalun mohal. Iku mohalun mohal. Jadi berkenaan dengan sifat kidam, ini mu'alif mengatakan dan wajib pada haknya Allah SWT untuk bersifatan dengan sifat al-kidam atau terdahulu. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tiada permulaan baginya. Nah, kebalikannya sifat kidam itu adalah apa? Sifat al-qudus, yaitu baru. Nah, dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersifatan kidam atau terdahulu adalah apa? Seandainya Allah itu adalah sesuatu yang baru, maka Allah pasti butuh pada yang menciptakan. Dan hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal atau mustahil. Nah, yang dimaksud dengan sifat kidamnya Allah itu apa? Yang dimaksud dengan sifat kidamnya Allah itu adalah tidak ada permulaan wujudnya. Nah, sedangkan kidam untuk kita, maksudnya makhluk, adalah ditentukan dengan masa atau waktu yang lama dan dibatasi dengan tahun. Sehingga apabila ada orang yang memiliki budak kemudian mengatakan bagi budak yang sudah lama, maka ia merdeka. Nah, kidam yang seperti ini mustahil dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga kidam idhofi. Seperti lebih dulu bapak daripada ada anaknya. Nah, dari sini bisa diambil kesimpulan bahwasanya kidam itu ada 3 macam, yaitu kidam dzati, kidam zamani, dan kidam idhofi. Nah, ungkapan musoneb dengan kata mustahil itu maksudnya apa? Maksudnya seandainya Allah pada zat lain yang menciptakan, maka zat tersebut membutuhkan pada zat yang lain juga. Nah, dari itu akan menimbulkan apa? Daur. Akan menimbulkan, yaitu bergantung pada sesuatu yang lainnya. Atau akan menimbulkan tasalsul. Apa tasalsul itu? Yaitu perputaran tanpa ujung. Nah, kedua hal ini termasuk mustahil bagi Allah. Maksudnya tidak mungkin wujud keduanya ketika Allah bersifat
kidam. Ketika Allah bersifat kidam, maka mustahil kebalikannya. Mustahil Allah bersifat hadis. Nah, sekarang kita teruskan untuk membahas sifat baqa. Di situ mu'alif mengatakan wajibulan wajib. Wajibulan wajib fi haqqi inna mahaqi Allah. Fi haqqi inna mahaqi Allah ta'ala halimuhu lu sapa Allah. Ta'ala halimuhu lu sapa Allah. Apa al-baqa'u sifat baqa. Wa maknahu utai maknane baqa. Wa maknahu utai maknane baqa iku ana temen sedune Allah. Iku ana temen sedune Allah ta'ala halimuhu sapa Allah. Ta'ala halimuhu sapa Allah. Iku la akhira ora ana akhire kemujud. Iku la akhira ora ana akhire kemujud. Lahu kedue Allah. Lahu kedue Allah. Nah, wa dalilu utai dalili ala dalika ing atase mengkono-ngono sifat baqa iku ana temen sedune kelakuan. Iku ana temen sedune kelakuan iku lakana lamun ana sapa Allah. Iku lakana lamun ana sapa Allah iku fanian rusak. Lakana mongko yakti ana sapa Allah. Lakana mongko yakti ana sapa Allah iku hadisan anyar teko. Iku hadisan anyar teko. Nah, wa utawi hadisan iku muhalan muhal. Jadi selanjutnya kita membahas sifat baqa. Ini adalah pembahasan terakhir di dalam pertemuan kali ini, di dalam mengkaji kitab Tujan Durori. Adapun selainnya insyaallah kita teruskan di pertemuan yang akan datang ya. Jadi berkenaan dengan sifat baqa, ini mu'alif mengatakan wajibu fi haqqi ta'ala al-baqa'u wa maknau annau ta'ala la akhira lahu wa dalil ala dzalik annahu law kana fanan lakana haditsan wa muhalun. Jadi di situ mu'alif mengatakan dan wajib pada haknya Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk bersifatan dengan sifat baqa, maksudnya kekal. Nah, artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tiada akhir baginya. Dan dalil atas sifat kekalnya Allah Subhanahu wa taala apa? Yaitu seandainya Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang rusak atau fana, maka tentunya Allah adalah sesuatu yang baru. Dan hal itu tidak dapat diterima oleh akal. Maksudnya apa? Mustahil. Nah, perlu saya ketahui yang dikendaki dengan sifat baqa dalam haknya Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Wujudnya Allah tidak ada akhirnya. Segala sesuatu yang menerima ketiadaan maka mustahil baginya untuk bersifat kidam. Baqa atau abadi itu merupakan ungkapan dari menafikan ketiadaan yang terjadi setelah wujud. Sebagian imam itu mengatakan bahwa makna baqa bagi Allah adalah terus-menerusnya wujudnya Allah pada masa mendatang tanpa batas. Sebagaimana makna kidam bagi Allah Subhanahu wa taala adalah terus-menerusnya wujudnya Allah pada masa lalu tanpa batas. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam kajian perdana kitab Tujan Durori hari ini.
ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.